menjelaskan materi tentang pengertian mutu dan pengertian manajemen mutu. Perkenalkan, nama saya Adia Ananda dengan NIM 203122051. Perkenalkan, nama saya Nurul Takdir yang akan membahas tentang prinsip manajemen mutu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syekh Firman dari kelompok 4 sebagai presentator keempat yang ingin menjelaskan tentang fungsi manajemen mutu. Mutu adalah sebuah konsep yang berhubungan dengan kualitas suatu produk atau jasa. Kata mutu berasal dari bahasa Inggris yaitu quality yang berarti kualitas. Mutu dipandang sebagai nilai tertinggi dari suatu produk atau jasa. Menurut beberapa ahli, mutu adalah kesesuaian terhadap persyaratan atau distandarkan, yaitu sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan, baik inputnya, prosesnya maupun outputnya. Mutu juga bisa diukur dengan beberapa dimensi seperti konfirmasi, daya tahan, keandalan, kinerja, kemudahan, perawatan, estetika, fitur, dan keamanan. Mutu produk atau jasa harus memenuhi atau melebihi ekspektasi. Harus memenuhi ekspektasi pelanggan sehingga kepuasan pelanggan bisa terwujud. Mutu juga berhubungan dengan gairah dan harga diri. Selanjutnya, manajemen mutu. Manajemen mutu adalah rangkaian tindakan yang dilakukan untuk menjaga tingkat kualitas yang diinginkan oleh perusahaan. Manajemen mutu meliputi penentuan kebijakan mutu, pembuatan dan penerapan perencanaan penjaminan mutu, serta pengendalian dan peningkatan mutu. Tujuan utama dari manajemen mutu adalah untuk jangka panjang agar meningkatkan kepuasan pelanggan dan customer loyalty stabil atau bahkan terus meningkat. Dalam manajemen mutu terdapat beberapa tahapan maupun proses yang perlu dilakukan, seperti perencanaan dan strategi mutu, implementasi mutu, dan pengecekan kualitas mutu. Manajemen mutu juga memiliki beberapa komponen utama, yaitu kebijakan mutu, perencanaan mutu, jaminan mutu, dan kontrol mutu. Prinsip-prinsip manajemen mutu meliputi fokus pelanggan, kepemimpinan, melibatkan karyawan, pendekatan proses, dan perbaikan berkelanjutan. Manfaat dari manajemen mutu antara lain meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, meningkatkan reputasi perusahaan, dan meningkatkan daya saing perusahaan. Tujuan manajemen mutu adalah untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan pelanggan. Untuk mencapai tujuan tersebut dapat menggunakan berbagai cara, yakni 1. Memastikan layanan dan produk berkualitas tinggi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Ketiga, meningkatkan reputasi perusahaan. 4. Meningkatkan daya saing perusahaan. Kelima, meningkatkan kepercayaan pelanggan dan customer loyalty yang stabil atau bahkan terus meningkat. Manajemen mutu juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kerja yang kondusif dan memotivasi karyawan untuk berkontribusi secara optimal dalam pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, manajemen mutu juga bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi memenuhi persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku serta meminimalkan risiko dan biaya yang terkait dengan produk atau layanan yang tidak memenuhi standar mutu. Dengan menerapkan manajemen mutu, organisasi dapat mencapai tujuan bisnisnya secara efektif dan efisien, serta memperoleh manfaat jangka panjang yang signifikan. Berikut adalah beberapa prinsip manajemen mutu yang umumnya diterapkan dalam organisasi. Yang pertama, ada fokus pada pelanggan, yaitu organisasi harus memahami kebutuhan pelanggan dan berusaha memenuhi, bahkan melebihi harapan pelanggan. Yang kedua, kepemimpinan, yaitu pemimpin organisasi harus
menetapkan kesatuan tujuan dan arah dari organisasi, serta menciptakan dan memelihara lingkungan internal agar orang dapat menjadi terlibat secara penuh dalam pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, ada keterlibatan sumber daya manusia, di mana organisasi harus melibatkan karyawan dalam proses manajemen mutu dan memberikan pelatihan serta pengembangan yang diperlukan agar karyawan dapat berkontribusi secara optimal. Dan yang keempat, ada pendekatan proses, di mana organisasi harus memahami dalam mengelola proses bisnis secara terstruktur dan terintegrasi untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya ada perbaikan berkelanjutan, yaitu organisasi harus meningkatkan kinerja melalui perbaikan berkelanjutan pada proses dan sistem yang ada. Pendekatan berbasis fakta, yaitu keputusan harus didasarkan pada data dan fakta yang tersedia. Selanjutnya ada manajemen hubungan dengan pihak terkait, yaitu organisasi harus membangun hubungan yang baik dengan pihak terkait seperti pelanggan, pemasok, dan masyarakat untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Prinsip-prinsip ini dapat digunakan sebagai dasar dalam menerapkan manajemen mutu dalam organisasi dan membantu organisasi mencapai tujuan bisnis secara efektif dan efisien. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa fungsi manajemen mutu yang telah saya dapatkan dari berbagai sumber. Yang pertama yaitu menetapkan standar kualitas produk atau layanan. Yang kedua, menerapkan sistem manajemen mutu. Yang ketiga, melakukan pengukuran dan analisis kualitas. Yang keempat, mengembangkan rencana perbaikan. Yang kelima, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang keenam, menumbuhkan rasa motivasi di dalam diri karyawan. Yang ketujuh, meningkatkan standar kerja di dalam perusahaan. Yang kedelapan, meningkatkan dan menjaga nama baik perusahaan. Yang kesembilan, menetapkan visi dan standar kerja bagi para anggota di suatu organisasi atau badan usaha. Dan yang terakhir yaitu sebagai acuan atau tolak ukur dalam mengelola kualitas yang telah diberikan oleh suatu perusahaan, organisasi maupun badan usaha. Dari fungsi-fungsi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang telah dihasilkan oleh perusahaan dapat memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan dan dapat memenuhi semua kebutuhan pelanggan. Selain itu, fungsi manajemen